Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pertama ini yaitu sebenarnya ada 3 tema. Saya tidak memutuskan sendiri, akan tetapi saya bertanya kepada teman-teman semua, tema apakah gitu yang pertama kali akan saya bahas. Banyak dari teman-teman semua yang mengusulkan, ada yang tausiah cinta dulu, ada yang wacana progresif, dan ada pula yang dari teman-teman yang masih kuliah ini kelas mahasiswa dulu gitu, karena lagi pengen bahas skripsi dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi dalam video pertama ini saya ingin membahas dalam tema besar tausiah cinta dulu. Nah, namun yang menginginkan daripada tausiah cinta ini juga banyak dari teman-teman yang mengusulkan judul apa dulu gitu ya kan, yang akan dibahas. Nah, akan tetapi karena ini video pertama, saya mengambil keputusan sendiri bahwasanya yang akan menjadi pembahasan dalam tema cinta, yang pertama yaitu masalah perjodohan dulu, biar urut gitu ya, biar runtun. Jadi masalah jodoh dulu gitu, nanti masalah-masalah soal cinta, problematika, dan rumah tangga seterusnya gitu. Dan nanti kalian juga bisa komentar sendiri nanti ingin memberikan tema apa gitu, nanti akan saya bahas dalam video ini. Nah, tausiah cinta ini adalah sebuah tema besar yang membahas tentang problematika percintaan, pokoknya masalah cinta dan juga masalah rumah tangga. Kenapa perlu dibahas? Karena yang namanya rumah tangga ini meskipun sepele gitu ya, orang menikah, ya nikah itu kan sepele banget gitu, asal nikah ada uang, ada modal gitu, kita bisa langsung melakukan pernikahan, tapi tidak seperti itu. Jadi yang namanya pernikahan juga butuh ilmu. Nah, di sini ilmunya yang akan saya bahas. Jadi dari mulai masalah jodoh dulu, jadi harus dipahami dulu yang namanya jodoh itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa takdir Allah? Karena ayatnya kholaqo, yang dijelaskan dalam Al-Quran, wa min ayatihi an kholaqolakum. Nah, kholaqo ini maknanya adalah menciptakan, akan tetapi Allah sendiri yang menciptakan hal itu. Allah sendiri yang menciptakan perjodohan itu tanpa campur tangan daripada manusia. Tapi kan hakikatnya manusia gitu kan, berusaha mencari kesana kemari, kenalan kesana kemari. Oke, itu zahirnya. Tapi secara hakikatnya dalam Al-Quran, konteks Al-Quran nasnya itu adalah kholaqo, yang mana artinya kholaqo ini sebuah ciptaan yang monopoli oleh Allah sendiri. Jadi seberapa keras kalian mencari cinta, seberapa keras kalian punya kenalan kesana kemari, seberapa keras kalian jatuh cinta kepada seorang perempuan, akan tetapi kalau Allah tidak menjodohkan, tidak akan berjodoh. Oleh karena jodoh ini adalah bukan urusan manusia, akan tetapi jodoh ini adalah urusan Allah, urusan Tuhan yang Maha Esa. Kita hambanya hanya untuk ditugaskan berusaha. Nah, akan tetapi ada pula yang cuma diam-diam saja di rumah gitu kan, cuma seminggu kelihatan sekali, tiba-tiba ada yang lihat gitu, oh itu siapa gitu, tiba-tiba bersatu menikah. Itulah jodoh. Karena apa? Karena jodoh itu hakikatnya takdir Tuhan tanpa intervensi manusia. Nah, setelah laki-laki dan perempuan itu menikah, yaitu jodoh, menjadi bersatu dalam kholaqo tersebut, kata selanjutnya itu ja'ala, wa min ayatihi an kholaqolakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala. Nah, ja'ala ini artinya itu sama, menciptakan dengan kholaqo tadi, akan tetapi perbedaannya kalau kholaqo itu murni ciptaan Allah, ja'ala ini murni ciptaan Allah tapi ada intervensi daripada manusia itu sendiri. Contoh, kholaqo itu jodoh, laki-laki dan perempuan itu menikah. Lalu setelah menikah punya anak. Nah, anaknya ini adalah sebuah ciptaan yang ada intervensinya daripada manusia itu sendiri. Siapa? Yaitu
laki-laki dan perempuan sebagai suami istri itu, sebagai pelakunya. Nah, oleh karenanya beda antara khalaqa dan ja'ala. Nah, itulah jodoh. Nah, langsung saja timbul pertanyaan lagi, lalu bagaimana gitu mencari jodoh yang terbaik gitu. Karena apa? Karena yang namanya nikah itu kalau bisa sekali seumur hidup gitu. Kebanyakan perempuan kayak gitu. Nah, tapi harus dipahami dulu, kalau pengen nikah seumur hidup itu cuma sekali, harus benar-benar mencari jodohnya. Harus diperhatikan masalah persekufuannya. Apa itu? Yaitu kesetaraan. Itu sangat penting sekali. Kalau kita menikah misalkan sama seseorang yang tidak setara, itu sangat cenderung dan sangat besar sekali mengacu kepada perceraian. Karena apa? Karena tidak setara. Oleh karenanya harus diperhatikan seperti perintah Nabi yang Nabi katakan dalam hadis, tungkahul mar'atu li arba'in limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha. Yang harus diperhatikan dalam memilih jodoh pertama adalah faktor ekonominya, dia kaya apa bukan. Yang kedua yaitu faktor fisiknya, dia itu tampan atau cantik tidak. Yang ketiga faktor nasabnya, dia keturunan dari orang baik atau bukan, kayak gitu. Kenapa? Karena 3 faktor ini sangat penting sekali. Faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi. Faktor fisik, ganteng atau tidak juga itu sangat mempengaruhi. Tampan, cantik atau tidak juga itu sangat mempengaruhi. Faktor nasab, dia keturunan orang yang baik atau bukan juga itu sangat mempengaruhi. Semuanya itu sangat berpengaruh, oleh karenanya harus betul-betul diperhatikan. Tapi ada yang lebih penting lagi yang harus diperhatikan daripada 3 tadi, yaitu faktor agama. Yaitu agamanya bagus apa enggak. Kalau dia agamanya bagus, pasti dia jodoh yang terbaik buat kita. Intinya seperti itu. Apalagi perempuan harus benar-benar memilih seorang laki-laki itu yang agamanya sangat bagus. Kenapa? Karena laki-laki itu adalah yang kelak akan menjadi pemimpin daripada kalian semua dan anak-anak kalian. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin daripada perempuan. Oleh karena harus diperhatikan, dan laki-laki itu levelnya harus lebih tinggi. Jangan lebih rendah. Seandainya laki-laki itu lebih rendah, itu namanya tidak sekufu. Nah, oleh karenanya harus diperhatikan masalah jodoh ini. Karena apa? Karena sangat penting untuk keberlangsungan, keharmonisan daripada perjalanan bahtera rumah tangga ke depan. Cukup sekian saja dari saya. Seruput kopi dulu. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.